Sebelum kita lanjutkan, tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada berita yang cukup viral, yaitu tentang kemenangan gugatan pemerintah Turki yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan atas dekret yang dikeluarkan oleh pemimpin nasionalis sekuler Turki pada tahun 1934 tentang pengalih fungsian Hagia Sophia atau Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Dekret itu dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Turki dan mengembalikannya menjadi masjid. Maka sejak hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 berkumandanglah azan yang sudah 86 tahun hilang dari Hagia Sophia. Dan Recep Tayyip Erdogan memaklumkan bahwa Hagia Sophia meskipun telah kembali berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi tetap dibuka aksesnya untuk masyarakat umum yang akan mengunjungi situs UNESCO yang sangat terkenal ini. Karena salah satu tujuan wisatawan datang ke Turki adalah mengunjungi Hagia Sophia yang menurut Badan Pariwisata dan Budaya Turki mencapai 3 juta lebih per tahun. Dan ini tidak mengherankan karena memang Hagia Sophia cukup memiliki daya tarik. Selain bangunannya yang sangat besar, lalu arsiteknya merupakan arsitek yang sangat unik. Sahabat Madani yang saya hormati, saya sedikit akan bergeser kepada sejarah Hagia Sophia yang merupakan simbol Istanbul atau simbol Konstantinopel sebelum dikuasai oleh Sultan Mehmed II pada 1543. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perbincangan dengan para sahabat, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kira-kira yang lebih awal ditaklukkan itu oleh umat Islam nanti Romawi kah atau Bizantin kah?" Maka Rasulullah menjawab, yang pertama akan dikuasai oleh umat Islam adalah Konstantinopel atau Bizantium. Rasulullah lanjutkan dalam sabdanya, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel itu, dan tentara yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan pada masa risalah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun 627, beliau sebagaimana kita ketahui mengutus beberapa sahabat untuk melakukan dakwah diplomatik. Nah, salah satu surat yang dibawa oleh sahabat ia ditujukan kepada Kaisar Konstantinopel atau Bizantium ketika itu, yaitu Heraklius. Surat itu sampai ke tangannya dan Heraklius kemudian menyatakan bahwa dia tidak bisa menerima Islam tetapi menolaknya dengan cara halus, lalu mengirimkan surat balasan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menarik bahwa Heraklius mengatakan kepada para punggawanya bahwa suatu saat agama yang dibawa oleh orang yang mengirimkan surat ini akan menguasai di tempat aku berdiri, di tempat kedua kakiku berpijak hari ini. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam untuk menjemput apa yang pernah disabdakan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Khulafa Rasyidin, tapi belum berhasil. Kemudian dilanjutkan di dinasti Umayyah melalui Khalifah Yazid bin Muawiyah, tetapi juga belum berhasil. Bahkan di dalam pasukan Yazid, sebagaimana kita ketahui, ada seorang sahabat yang sudah sangat tua di masa hijrah Rasulullah SAW. Setiba di Madinah, rumahnya dijadikan tempat singgah sementara Rasulullah, yaitu sahabat Ayyub al-Ansori, ikut dalam pasukan Umayyah untuk penaklukan Konstantinopel. Bahkan makam Al-Abi al-Ansori sekarang berada tepat di sisi benteng yang dulu menjadi benteng terkuat Konstantinopel, tapi juga belum berhasil. Telah juga diupayakan penaklukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dari Abbasiyah, tapi upayanya tetap juga belum berhasil. Dan kemudian pada tahun 1453, sebagaimana kita ketahui, ada penaklukan yang sangat monumental dilakukan oleh Sultan Muhammad II. Dan Sultan Muhammad II lah yang pertama kali masuk ke dalam benteng kota Istanbul dan
salah satu tempat ikon kota Istanbul, yaitu Hagia Sophia, yang kemudian beliau masuk ke dalamnya dan menerima kunci dari salah satu penjaganya, di mana yang beribadah di dalam Hagia Sophia ketika itu adalah Kristen Ortodok dan sebelum kedatangan dari agama Kristen Romawi. Dan Sultan Mehmed II kemudian secara perlahan mengalihfungsikan Hagia Sophia yang saat itu bentuknya belum semegah sekarang itu menjadi masjid. Nah, sejak itu ya 1453 Hagia Sophia menjadi masjid. Nah, sahabat Madani, sebenarnya sebelum Sultan Mehmed II masuk ke Hagia Sophia sebelum Masehi pun sudah pernah terjadi pembakaran karena konflik antar sekte di dalam agama Kristen Ortodok. Setelah itu diperbaiki, kemudian terjadi lagi perebutan pengaruh atas Hagia Sophia, bahkan dibakar kembali sebelum kemudian diperbaiki kembali. Nah, sahabat Madani, kalau kita melihat perjalanan umat Islam untuk masuk ke Istanbul yang begitu panjang sejak masa Rasulullah SAW sampai kepada Sultan Mehmed II, kemudian yang di dalamnya ada Hagia Sophia yang kemudian dirawat oleh umat Islam, tidak dirusak, tetapi bersamaan dengan lemahnya kerajaan Turki Utsmani dan munculnya kekuasaan kaum nasionalis sekuler di Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk yang membatalkan, yang menghapuskan jabatan khilafah dan memisahkannya dari jabatan sultan pada tahun 1923, lalu disusul dengan pengalihfungsian Hagia Sophia pada tahun 1934 menjadi museum. Demikian kira-kira sejarah singkat dari Hagia Sophia. Sahabat Madani, kalau kita mengamati berita-berita yang beredar, yang merespon dan menanggapi tentang pembukaan kembali Hagia Sophia sebagai tempat ibadah umat Islam, muncul beberapa reaksi keras yang mengharapkan pemerintah Turki meninjau kembali kebijakan ini. Misalnya dari Amerika Serikat yang meminta agar pemerintah Turki menjamin akses publik untuk melihat dan masuk ke dalam lingkungan Hagia Sophia. Begitu juga pemerintah Yunani yang bereaksi keras dan meminta pemerintah Turki tetap menjamin kebebasan warga dunia untuk melihat kemegahan Hagia Sophia. Karena Hagia Sophia adalah simbol dari dua agama besar, yaitu Kristen dan Islam. Lalu kita lihat juga reaksi dari Badan Kebudayaan Dunia PBB, yaitu UNESCO. UNESCO yang telah menetapkan Hagia Sophia sebagai salah satu warisan dunia yang selama ini menjadi ikon dari kota Istanbul, agar pemerintah Turki menjamin bahwa Hagia Sophia itu tetap sebagai situs dunia yang bisa dinikmati oleh semua orang. Terlepas dari itu, pemerintah Turki mungkin punya alasan kenapa kebijakan ini diambil. Pertama, bahwa mereka adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian dari situs dunia ini, Hagia Sophia, dan mereka tidak merusak dari sisi bangunan atau dari segi arsiteknya, atau tidak merusak apa yang menjadi sejarah dari Hagia Sophia. Bahkan dengan difungsikan sebagai rumah ibadah, maka Hagia Sophia semakin terawat, dan pemerintah Turki jelas menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk merawat situs sejarah dunia ini. Dan pertimbangan lain menurut kami, pas dari analisa politik bahwa partai Erdogan AKP itu akan menghadapi pemilu dalam waktu dekat untuk menarik simpati masyarakat Turki. Terlepas dari itu, menurut kami memang karena Hagia Sophia tidak difungsikan sebagai rumah ibadah umat Kristiani dan tidak difungsikan sebagai tempat ibadah umat Islam selama lebih kurang 86 tahun, memang ada baiknya kalau tempat itu digunakan untuk kegiatan ibadah, tetapi tetap menjaga kelestarian di sini sebagai warisan dunia dan tidak merusak simbol-simbol dari warisan Kristiani. Sahabat Madani, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih mengerti kenapa berita tentang pembukaan Hagia Sophia sebagai masjid dan dikumandangkannya azan beberapa jam terakhir ini cukup viral di media sosial. Terima kasih, mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.